Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode ini saya mau ajak Anda menjelajahi wilayah Pluit, Jakarta Utara untuk melihat salah satu proyek yang dijalankan oleh Dinas Sumber Daya Air DSDA yang sangat vital, yakni proyek pembangunan Sewerage System atau sistem perpipaan air limbah ini. Selamat pagi. Alhamdulillah saat berada di lokasi proyek, saya ditemani oleh teman-teman baru saya dari Adi Utama KSO. Kebetulan pagi ini teman-teman melakukan briefing sebelum menjalankan aktivitas. Ini cuaca kita lagi kurang bagus nih. Ya, ada beberapa teman kita kan sakit tenggorokan. Saya minta dikurangin esnya, minum yang air biasa aja. Saya tahu panas, cuman kadang kalau kita masuk air yang dingin, badan kita ngeriset ulang untuk menghangatkan badan kita, mending air biasa. Sobat Jelajah Jakarta, kenapa sih DKI Jakarta dalam hal ini Dinas SDA bidang pengelolaan air limbah harus membuat proyek pembangunan sistem perpipaan air limbah? Mengenai maksud dan tujuan proyek ini, Pak Giovanni selaku teknisi dari Adi Utama KSO ini menjelaskan. Jakarta Sewerage Development Project ini sendiri merupakan proyek dari Dinas Sumber Daya Air dan Kementerian Pekerjaan Umum, di mana maksud dan tujuannya adalah untuk mengalirkan air limbah domestik agar kemudian diolah dan ramah untuk dibuang ke lingkungan. Di pekerjaan ini sendiri kita metodenya pakai jacking slurry. Kenapa kemudian kita pakai jacking slurry? Karena ini merupakan satu teknologi metode pekerjaan trenchless atau sedikit galian yang punya dampak lebih baik daripada yang kita tahu. Kalau di dulu-dulu artinya metode pekerjaan pemasangan pipa itu dengan galian terbuka. Nah, kita menggunakan metode jacking ini untuk mengurangi dampak dari lingkungan itu sendiri. Nah, ini merupakan pipa-pipa limbah diameter 800 menggunakan standar Jepang JS WOS A2. Nantinya dari galian-galian ini, galian shaft ini kita jacking sampai total panjang dari paket 6 sendiri ada di sekitar 13 km. Untuk panjang spannya sendiri kita di 200 sampai 300 meter untuk pipa 800, bervariasi terhadap diameter yang lebih kecil, artinya spannya akan lebih pendek, bisa kita jacking. Sobat Jelajah Jakarta, penjelajahan saya di proyek Zona 1 Paket 6 atau Area 22 di mana panjangnya mencapai 13 km ini sangat luas ya. Karena area pekerjaannya mulai dari Jakarta Barat, yakni dari Kecamatan Tambora menuju ke Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Pagi ini saya mulai menjelajahi dari Jakarta Barat ini. Beginilah penampakan salah satu galian shaft dari 102 galian yang ada. Angka tersebut khusus untuk zona 1 paket 6 ya Sobat Jelajah Jakarta. Jadi kalau bisa kita lihat, ini merupakan galian shaft yang saya bilang tadi. Jadi kita di paket 6 sendiri ada total 102 galian shaft, include dengan struktur manhole-nya. Nah, untuk durasi pekerjaannya sendiri ini relatif lebih cepat daripada pekerjaan galian terbuka. Untuk konstruksi shaftnya kita perlu sekitar 25 sampai 30 hari. Kemudian proses jackingnya di satu hari kita produksi sekitar 5 sampai 6 batang. Kemungkinan di span ini ya sekitar 20 hari kita bisa selesai pekerjaan. Sobat Jelajah Jakarta, galian di shaft ini kedalamannya mencapai 13 sampai 14 meter dengan diameter 800. Barangkali ada di antara Sobat Jelajah Jakarta yang bertanya, apakah kedalaman setiap shaft itu sama, yakni 13-14 meter? Nah, berikut penjelasan Pak Giovanni secara teknisnya. Kemudian kedalaman di diameter 800 ini sendiri ada di sekitar 13 sampai 14 meter. Jadi karena sistem pipa kita ini gravitasi, kedalaman dari shaftnya juga bervariasi tergantung dari diameter pipanya.
Kalau kita tahu artinya diameter pipa yang lebih kecil itu elevasinya akan lebih tinggi daripada diameter pipa yang lebih besar. Nah, ini kebetulan diameter 800 di kedalaman 13 sampai 14. Sobat Jelajah Jakarta, proyek sistem perpipaan air limbah ini menggunakan sistem jacking. Dalam sejumlah konten Jelajah Jakarta, saya beberapa kali sempat menjelaskan mengenai metode jacking. Nah, untuk proses pengeboran di dalamnya, di depan pipa itu sendiri, terdepan itu ada namanya cutter head. Jadi dia model gigi roda yang mengikis tanah, dan tanah yang diekskavasi itu sendiri nanti dialirkan melalui pipa selari untuk kemudian di disposal. Di situ ada tangki selarinya. Ya, jadi saat proses jacking itu sendiri, material tanah yang dilewatkan melewati pipa selari akan berujung di sini. Di sini. Jadi di tangki selari inilah tanah-tanah dari proses jacking atau pengeboran pipa tersebut. Ada apa aja sih di atas tangki selari ini? Ini dia Sobat Jelajah Jakarta, isi tangki selari yang tadi dijelaskan oleh Pak Gio. Di tangki selari ini ada lumpur yang tadi disedot dan kemudian digabungkan material air. Penggabungan antara material padat dan lumpur tadi dengan air yang ada di tangki selari ini akan dibuang ke tempat pembuangan yang sudah ditentukan oleh konsultan pengawas. Jadi di sini akan diendapkan material airnya, kita buang, kita olah dulu, tapi lalu kita buang. Kemudian untuk material padatnya atau tanahnya kita arahkan ke disposal area yang sudah ditentukan oleh konsultan pengawas dan owner, begitu. Sobat Jelajah Jakarta, tentu saja dalam aktivitas jacking ada seorang yang menjalankan aktivitas pengontrolan di sebuah ruangan sebagaimana Anda lihat ini. Ini namanya ruang operator jacking. Sementara pekerja yang berada di dalam alat pengontrol itu namanya operator jacking. Ini adalah ruang operator di mana di sini semua proses jacking dilakukan. Nah, bagaimana caranya kita untuk memonitoring elevasi itu sendiri? Itu menggunakan sistem laser. Jadi ketika di awal kita sudah start, kita setting elevasi, kemudian sloopingnya. Nah, kita maintain itu dengan operator ini. Jadi di dalam cutter head yang sedang dijalankan itu diarahkan, dan titik laser tetap dijaga sesuai dengan elevasi yang sudah ditentukan. Sobat Jelajah Jakarta, dalam setiap lokasi kadar tanahnya berbeda-beda. Tanah di Jakarta Utara tentu beda dengan tanah di Jakarta Timur. Nah, ini adalah alat yang namanya chemical grouting. Apa gunanya alat ini? Dengarkan lagi penjelasan Pak Giovanni ini. Jadi ada yang unik di dalam pekerjaan jacking sendiri, karena kita bekerja di kondisi tanah yang berbeda-beda. Kebetulan di kondisi tanah di areal Jakarta Utara ini itu nilai SPT-nya lumayan kecil ya, sehingga kita perlu treatment khusus karena di dalam pekerjaan jacking tanah itu sangat berpengaruh terhadap monitoring elevasi itu sendiri. Nah, ini merupakan alat chemical grouting. Fungsinya adalah untuk menaikkan nilai SPT atau menilaikan nilai kekerasan tanah. Jadi yang kita perlukan, tanah itu harus punya tahanan agar kita bisa dapatkan elevasi yang bagus, gitu kira-kira. Sobat Jelajah Jakarta, penjelajahan saya sekarang ini di shaft yang berada di depan Pluit Village, Jakarta Utara. Beginilah penampakannya Sobat Jelajah Jakarta. Tak jauh dari lokasi ini ada gudang tempat diletakkannya pipa-pipa yang akan dipakai sebagai saluran limbah, serta lokasi pengcoatingan lubang pipa. Ini merupakan stok yard dari pipa-pipa RCP kita. Jadi RCP itu saya jelaskan dulu, RCP merupakan Reinforcement Concrete Pipe, khusus untuk jacking, di mana pipa itu didesainkan punya kemampuan
didorong oleh mesin jacking itu sendiri. Karena proyek kita itu fungsinya untuk mengalirkan air limbah domestik, juga fungsinya untuk memelihara air tanah ya, karena kita tahu kalau limbah domestik itu kan akan mencemari air tanah. Nah, kita siapkan secara pipa sendiri itu di coating agar dia bisa tahan asam sulfat dan efek dari limbah domestik itu sendiri. Jadi kita siapkan semuanya sesuai dengan fungsi dari jaringan pipa limbah. Untuk treatment coating sendiri di semua pipa kita sama. Jadi sepanjang 13 km itu pipanya semua kita coating termasuk dengan manhole-nya. Nah, ini manhole precast yang nantinya akan dipasang di shaft-shaft yang sudah kita gali. Jadi shaft itu kan ada dua tipe, driving shaft dan arrival shaft. Nah, itu bedanya hanya di dimensi shaftnya saja. Artinya driving shaft untuk layout mesin jacking, kemudian arrival itu tempat sampainya proses jacking. Nah, ini manhole precast-nya. Di dalam dinding manhole precast itu juga kita akan lakukan coating sama dengan treatment di pipa. Jadi semua yang bersentuhan dengan air limbah itu sudah kita lindungi dengan coating. Sobat Jelajah Jakarta pasti ada yang bertanya, kenapa sih pipa beton untuk saluran limbah ini perlu di coating atau diberi pelapis dengan material khusus? Apakah yang di coating ini hanya pipa air limbah saja atau pada saat pembuatan saluran drainase juga di coating? Kalau secara fungsi jelas beda. Untuk air atau limbah yang dialirkan sendiri kan punya sifat kimiawi yang berbeda. Yang kita tahu bahwa limbah pasti dia punya asamnya, kemudian ada zat-zat yang kalau bertemu dengan beton biasa akan terjadi korosi, mempercepat korosi itu sendiri. Jadi saya kira kalau untuk drainase dengan jaringan limbah pasti akan berbeda. Makanya itulah ada treatment khusus di coating ini. Saya kira kalau untuk drainase pasti dia beton biasa saja sudah cukup. Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah shaft yang sudah di jacking. Saya penasaran apakah shaft yang ditutup ini sudah kelar pengerjaannya. Jadi kita ada di lokasi shaft W750, di mana lokasi ini sendiri sudah kita lakukan jacking menuju W751. Tetapi kaitannya karena di proyek ini ada pembangunan diversion chamber, ya ini mengalirkan flow air dari rumah pompa menuju ke manhole. Ini fungsinya untuk flushing limbah domestik di dalam pipa. Nah, sehingga shaft yang belum bisa kita timbun, belum bisa kita pasang manhole-nya, kita tutup sementara. Nah, ini merupakan plat deck temporary, jadi fungsinya walaupun shaft itu belum selesai konstruksi, tetap bisa digunakan sebagai akses kendaraan. Sobat Jelajah Jakarta, inilah lokasi pertama yang digali, di jacking, lalu tersambung dengan shaft lain dan sekarang sudah terpasang manhole-nya. Saat ini kita berada di shaft W722. Ini adalah shaft pertama yang kita buat dari sekitar beberapa bulan yang lalu. Saat ini progres sudah mencapai perkerasan kembali. Jadi di sini Pak sudah terpasang manhole-nya, pipa dari shaft sana dan shaft sana sudah terpasang. Setelah manhole terpasang, kita kembalikan perkerasan jalan agar bisa dilewati kendaraan segera. Nah, saat ini sedang proses, sebelah sini sudah dikembalikan, kita lihat arus lalu lintasnya sudah kembali normal. Harapannya untuk konstruksi shaft sampai dengan manhole kita akan lakukan secepat mungkin agar tidak mengganggu aktivitas warga. Dari panjang total jacking kita di 13 km, saat ini kita sudah mencapai progres sekitar 12%, dengan panjang jacking sekitar 1,6 km. Kemudian untuk shaft yang saat ini sedang terbuka dan kita lakukan proses jacking itu ada di total 26 shaft. Kemudian untuk proses pekerjaan manhole-nya saat ini juga sedang berjalan. Ada 5 titik manhole yang sedang kita buat. Kemungkinan dari ke 5 titik manhole kita akan segera lakukan perkerasan kembali. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Giovanni bahwa proyek ini sangat penting bagi warga. Sebab
keterbatasan lahan pemukiman, banyak rumah membangun septic tank berjarak kurang dari 10 meter dari sumur air tanah terdekat. Hal itu membuat sumur air tanah dapat menyebabkan terkontaminasi bakteri patogen dari tinja manusia yang dapat menimbulkan penyakit. Pastinya tanggapan awal itu merasa bahwa proyek ini mengganggu aktivitas ya. Cuman kita jelaskan kembali di awal bahwa niat dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta itu begitu baik untuk menjaga kelestarian lingkungan kita, untuk menjaga kebersihan sungai kita juga. Nah, itu juga pengaruhnya macam-macam. Kalau sungai kita bersih artinya taraf hidup kita akan lebih baik, kemudian level kesehatan kita juga akan lebih baik. Nah, itu kita jelaskan ke warga ya pelan-pelan mengerti dengan kondisi ini. Di lain sisi kita juga meminimalisir dampak negatif dari proses pembangunan, karena kita tidak memungkiri bahwa proses pembangunan pasti akan berdampak, ada sisi negatifnya juga gitu. Cuman kita berusaha untuk meminimalisir agar semua pihak yang terlibat itu tidak ada yang dirugikan. Oleh karena proyek ini sangat penting, sungguh aneh jika ada warga yang menolak atau menghalang-halangi proyek ini dengan alasan apapun. Warga sekitar seharusnya terbantu atau akan merasakan manfaat dengan proyek ini. Sobat Jelajah Jakarta, penjelajahan saya di proyek pembangunan sewerage system atau sistem perpipaan air limbah berakhir di lokasi ini. Saat ini kita di Subway 731. Saat ini proses pekerjaan ada di pekerjaan manhole dan pemadatan pasir uruk. Nah, ini merupakan manhole yang sedang kita buat dengan metode core inside. Jadi ada dua metode sebetulnya di pekerjaan kita yang tadi sudah dijelaskan. Ada manhole precast dan ini tipe manhole cast inside-nya atau core di tempat. Nah, saat ini kita sedang proses pengerukan untuk pemadatan pasir uruknya. Kalau bisa dilihat sebetulnya itu beton yang berbentuk persegi itu adalah pipanya, Pak. Pipanya. Kenapa kita kemudian cor lagi beton pelindungnya? Ini untuk mengurangi dampak tekanan dari pemadatan pasir itu sendiri. Jadi kita pastikan semua fungsi ketika proses konstruksi tidak ada yang terganggu, fungsi jaringannya bisa berjalan dengan baik. Untuk material pemadatannya sendiri kita gunakan pasir uruk, pemadatan per layer 30 cm sampai di elevasi sebelum elevasi perkerasan. Jadi nantinya pasir uruk ini elevasinya sampai di bawah, persis di bawah perkerasan kembalinya. Kemudian untuk pengembalian perkerasannya kita sesuaikan dengan standar dari Bina Marga sesuai dengan kelas jalan. Di akhir penjelajahan saya dengan Pak Giovanni dan tim dari Adi Hutama KSO ini, ada pesan nih yang ingin disampaikan khususnya bagi warga yang terdampak pembangunan ini. Coba dengarkan ya. Di pekerjaan proyek ini pasti kita akan mengganggu aktivitas dari warga itu sendiri. Jadi mungkin kami wakil dari kontraktor PT Adi Hutama KSO memohon maaf apabila terjadi gangguan-gangguan terhadap aktivitas warga, dan secara inline juga kami memohon dukungan dari warga DKI Jakarta karena tujuan dari proyek ini juga untuk keberlangsungan atau peningkatan taraf hidup di DKI Jakarta sendiri. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi proyek pembangunan sewerage system atau sistem perpipaan air limbah yang dijalankan oleh Dinas Sumber Daya Air bidang pengelolaan air limbah melalui kontraktor Adi Hutama KSO. Semoga bermanfaat. Nantikan terus update mengenai proyek ini melalui Jelajah Jakarta tentunya. Makanya jangan lupa like, comment, subscribe, dan tentu share jika konten ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.